Shalom Jemaat Next Gen, selamat datang kembali di ibadah online kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, ada satu pengumuman penting dulu. Bahwa minggu depan, di tanggal 17 atau 19, Natal kita? 19, di tanggal 19 Desember kita akan ibadah bersama. Jadi tidak ada video terpisah seperti ini, tapi perayaan Natal kita gabung dengan ibadah umum. Ya teman-teman ya, jadi harap diingat minggu depan tidak ada video terpisah seperti ini. Tapi kita bersama-sama beribadah, satu ibadah, nanti kita ikut sama ibadah umum. Oke? Mari teman-teman kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau bawa ucapan syukur kita mau naikkan iman kita. Hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami bisa bangun, kami bisa ikut ibadah ini Tuhan. Itu bukan karena kemampuan diri kami sendiri. Kami percaya bahwa kami ikut ibadah ini Tuhan, karena Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami Tuhan. Engkau yang mampukan kami, Engkau yang berikan kerinduan bagi hati setiap kami Tuhan, untuk ikut ibadah online. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau yang beracara di tengah kami Tuhan. Kami ingin bawa ucapan syukur kami, pujian kami, devosi kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Lord, ini pujian dan penyembahan kami. Take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup, pour out in sacrifice, to tread these sinners' hand for your new covenant. Go we sing. Hallelujah, I live my life in remembrance. Your promise I won't forget. I walk salvation's road. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah,
so good. Come on, we sing it out. You've been so, so good to me. You've been so, so good. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as it's reached from the depths, as far as is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I want my rest. Remind me you're not finished yet. Hallelujah, 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 hallelujah. I'll live in remembrance. Tuhan, kami boleh berjalan dalam setiap jalan, Tuhan. Mungkin jalan yang kami lalui bukan jalan yang mulus. Mungkin jalan yang kami lalui bukan jalan yang tidak banyak masalah, Tuhan. Tapi kami percaya, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berjalan, Engkau beserta kami, Tuhan. Kami mau nyatakan iman kami, bahwa You are Immanuel, Lord. Oh, we thank You, Lord Jesus. Sejauh dari timur ke barat, Engkau beserta kami. Kami imani itu, Tuhan. Oh, come on nation, kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada. Oh, we thank You, Lord. We thank You, Lord. Kau Allah yang besar, Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, karena Kau layak disembah. Jesus, Jesus, oh kami puji Kau, Tuhan. Thank You for Your grace, thank You for Your love. Oh, thank You for Your blood, thank You for Your sacrifice. Hallelujah, hallelujah. Oh, Kau Allah yang baik, menyertai kami, Yo Immanuel, Yo Immanuel. Hallelujah, I live in remembrance. Oh, we worship You. Kami mau mengucap syukur, terus mengucap syukur. Haleluya. Thank You, Lord Jesus. Kami mau lebih lagi, Tuhan, angkat ucapan syukur kami. Kami mau lebih lagi, Tuhan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bertatalah atas pujian kami. We worship You, God. Worship You, God. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Thank You, Lord Jesus.
terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau bersyukur, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan, karena banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Oh, we thank you Lord. We thank you Lord Jesus. Mari jemaat Next Gen kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai iman kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, bahwa sejauh mana kami melangkah, lembah kelam pun Kau beserta kami Tuhan. Oh, we worship you God. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Come on, next gen, you sing it out. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Oke, pada kesempatan di minggu pertama di bulan Desember ini, di mana kita juga sebentar lagi akan merayakan Natal. Oleh karena itu, saya akan mengangkat sebuah judul tema yang saya beri nama Makna Damai dari Natal. Jemaat Tuhan sekalian, waktu muda dulu saya, waktu muda, kesannya udah tua banget ya. Karena kesana saya pernah dengar gitu, waktu kemarin anak saya sekolah ditanya, siapa di sini yang pernah naik kereta? Ada anak yang bilang, saya, waktu saya kecil. Gurunya nanya, emang kamu sekarang udah besar, baru juga TKB? Jadi saya teringat, waktu saya muda dulu, anak-anaknya udah bilang waktu saya kecil ya. Di mana waktu itu gereja kita setiap tahunnya mengadakan sebuah retret. Dan waktu saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya saya menemukan alasan mengapa saya dipilih, salah satunya mungkin dengan teman saya Elin, selalu bersama dengan dia dengan tim untuk melakukan survei. Saya temukan ada dua alasan mengapa teman saya ini begitu ingin saya hadir di dalam tim dia untuk survei Natal survei retret ya. Ternyata saya menemukan ada dua alasan. Yang pertama, saya dijadikan sebagai tukang tawar-menawar harga. Jadi kalau harga dikeluarin saya tawar, suruh tawar, tawar. Ini yang ibu-ibu saya apa kamu gitu ya. Kesannya saya suka belanja banget. Lalu yang kedua, yang saya temukan adalah saya dijadikan sebagai tim hore, tim sorak, pemandu sorak agar perjalanan itu menjadi menyenangkan. Jadi perjalanan itu enggak menjadi bosan. Banyak hal yang kami lewati waktu melakukan survei, ada berapa banyak kejadian yang saya ingat teman-teman, jemaat Tuhan sekalian. Di mana waktu itu kita ditilang bareng di puncak, ya kan?
Lalu teman kita bilang, ini tempatnya bagus. Kita datang gelap gulita, udah susah nanjak segala macam. Tapi ada satu hal yang saya nggak pernah lupakan. Saya nggak tahu Elin masih ingat apa tidak ya. Waktu kami perjalanan pulang dari puncak, hujan begitu derasnya. Hujan begitu derasnya sehingga membuat pandangan kami itu sangat kecil sekali. Membuat pandangan kami itu nggak bisa melihat ke depan dengan jelas. Karena air yang turun begitu deras banget. Dan jemaat Tuhan tahu bahwa pada saat itu kami punya situasi itu sangat cemas. Sangat was-was. Karena di tengah-tengah wiper yang begitu cepat pun kami nggak bisa melihat pandangan. Ada sebuah kecemasan dalam sebuah perjalanan kami. Itu yang mau saya ibaratkan, bahwa merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, itu diibaratkan sebagai kita, waktu kita mengendarai perjalanan kita, tapi ada hujan yang begitu deras, yang membuat pandangan kita itu kabur. Sehingga banyak kali menjadi sebuah pertanyaan, apakah Natal kali ini kita tetap bisa merasakan sukacita Natal itu? Sebelum lebih jauh, saya membagikan mengenai makna dari damai Natal. Saya mau ajak setiap kita kembali flashback. Bagaimana sih kisah Natal kali pertama? Bagaimana Natal yang pertama kali itu terjadi? Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampan dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana gereja kita, bahkan seluruh gereja di dunia, sudah mengalami atau menjalani 2 kali Natal dalam periode pandemik. Banyak orang berkata bahwa Natal setiap tahun di 2 tahun terakhir ini bukanlah Natal yang biasa. Natal yang biasanya dimeriahkan, sekarang udah gak bisa. Anak-anak untuk mengharapkan Santa Claus datang udah gak bisa, PPKM. Dia datang pun udah kena isolasi mandiri dia. Udah kena karantina, jadi udah susah. Natal yang biasanya kita nyanyikan, hai mari berhimpun, udah gak bisa juga. Tidak sesuai dengan protokol kesehatan berkumpul rame-rame. Artinya sebuah Natal yang kita rayakan ini adalah Natal yang orang katakan bahwa Natal yang tidak seperti biasanya. Tapi saya mau kasih tahu jemaat Tuhan sekalian, bahwa Natal di tengah krisis adalah Natal yang biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali tadi cerita bahwa Natal di tengah krisis, Natal di tengah konflik, Natal di tengah teror adalah sebuah Natal yang biasa. Karena Tuhan kita juga mengalami Natal kali pertama. Di mana pada saat itu Kaisar Agustus memerintahkan setiap orang untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka dipaksa untuk kembali ke kampung halamannya untuk apa? Membayar pajak. Adanya kekuasaan politik sehingga Yusuf dan Maria harus berjalan ke Bethlehem, itu kurang lebih 112 km. Natal kali pertama itu begitu mereka dipaksa untuk wajib militer, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Tapi untuk wajib pajak mereka diharuskan semua untuk mengikuti wajib pajak tersebut. Dan gak hanya di sana. Di dalam di Matius, kita sama-sama dibuka di Matius 2
Ternyata Natal kali pertama juga itu, nanti kita baca di rumah yang terlalu panjang ya, Matius 2 tentang orang-orang Majus dari timur. Di mana tidak hanya adanya politik yang dilakukan oleh Kaisar Agustus, tetapi di sana ada seorang tokoh yang bernama Herodes. Di mana menurut catatan sejarah, Herodes ini menikahi 10 wanita dari berbagai macam negara. Untuk apa? Dia mau memperkuat dia punya pasukan. Dia memperkuat dia punya kekuasaan. Sehingga hasil dari pernikahan dia, rata-rata semua wanita yang dinikahi Herodes melahirkan seorang putra masing-masing. Dan di sana ketika ada anak-anaknya yang ingin menggantikan dia punya tahta kerajaan Herodes, Herodes mulai nggak senang. Herodes mulai merasa terancam dan terganggu. Sampai yang dilakukan Herodes adalah apa? Dia membunuh. Dia membunuh putranya karena merasa ada ancaman di dalam kerajaan dia. Dia merasa bahwa nanti anaknya akan menggantikan dia. Sehingga kekuasaan ini akan lengser. Dia nggak segan-segan untuk apa? Membunuh putranya. Dan ketika ada kabar bahwa ada raja orang Yahudi yang baru lahir, di sana posisi Herodes juga mulai terancam. Dia mulai merasa ada raja yang akan menggantikan posisi dia. Lalu dengan diam-diam, kalau kita baca di Matius 2 ya secara lengkap, dengan diam-diam Herodes mulai memanggil orang-orang Majus. Ayo datang sini, datang. Di mana Herodes mulai mau menyelidiki. Dia mau tahu siapakah orang ini yang lahir. Di mana ketika orang Majus menjelaskan terhadap Herodes, dengan liciknya dikatakan, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ternyata Natal yang pertama kali juga dihantui dengan krisis teror oleh Raja Herodes. Tuhan kita lahir ke dunia ini juga mengalami Natal yang orang bilang bahwa Natal di tengah krisis adalah Natal yang tidak biasa, ternyata tidak. Natal di tengah krisis adalah Natal yang biasa karena Tuhan kita juga mengalami. Melalui pajak, melalui Herodes, bukan hanya di sana, ketika akhirnya orang Majus diperingati di dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, Herodes mulai takut. Akhirnya apa? Herodes memerintahkan untuk setiap orang laki-laki bayi yang baru lahir di bawah umur 2 tahun untuk dibunuh. Ada sebuah teror. Ada sebuah hal yang tidak menyenangkan di Natal kali pertama. Tetapi di waktu yang bersamaan, kita lihat di Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Di mana di Lukas 2 ini mencatat ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba. Seorang penulis Bolan mengatakan bahwa gembala bukanlah kelompok yang secara ekonomi dianggap penting. Bahkan kesaksian seorang gembala pun di persidangan itu nggak diakui. Makanya ketika malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala, kalimat pertama yang diucapkan adalah janganlah takut. Karena status seorang gembala ini yang secara ekonomi pun tidak dipandang. Ketika malaikat Tuhan menghampiri mereka, malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Karena apa? Lukas 2:10. Karena ada kesukaan besar. Dalam bahasa aslinya di Lukas 2 adalah kara. Kara ini memiliki arti apa? Berita yang begitu menggembirakan atau sumber kebahagiaan. Karena ada sumber kebahagiaan yang telah lahir bukan untuk 1-2 bangsa, tapi untuk seluruh bangsa. Sehingga jemaat Tuhan sekalian, bahwa sumber kebahagiaan itu ditunjukkan karena apa? Lahirnya juru selamat. Sehingga makna damai Natal itu bukan berbicara mengenai situasi di mana adanya COVID-19 atau sebagainya. Karena itu telah jauh dialami oleh Tuhan kita. Tetapi makna damai Natal adalah apa? Kita sama-sama buka di Matius 1:21. Apa yang menjadi kesukaan besar sebagai orang percaya ketika Tuhan kita lahir? Makna Natal apa yang sesungguhnya yang kita mau pelajari di hari ini? Makna kesukaan besar yang pertama adalah Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kesukaan besar yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah Yesus datang membawa pengampunan untuk orang berdosa. Jadi makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus datang untuk melakukan pengampunan dosa bagi orang-orang yang berdosa. Di mana beban dosa kita pada waktu malam di Taman Getsemani. Di dalam kegelapan taman itu Tuhan berdoa, biarlah kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kesukaan besarnya adalah ketika Tuhan mati bagi Anda dan saya. Sebuah peristiwa di mana 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Makna Natal itu bukan berbicara mengenai pohon Natal. Bukan berbicara mengenai tukar kado, boleh. Bukan berbicara mengenai nanti Christmas dinner. Tapi makna Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan datang untuk menyelamatkan Anda dan saya, orang-orang yang berdosa. Dan setiap kita merayakan Natal, tidak ada salahnya kita kembali bertanya di dalam hati kita. Masihkah kesukaan besar itu memenuhi hidup kita melalui kedatangan Tuhan ke dunia ini, melalui kematian Dia di atas kayu salib? Menjadi perenungan bagi setiap kita, apakah Natal ini masih jadi kesukaan besar bagi kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah teror? Karena Natal yang sesungguhnya berbicara mengenai kedatangan Dia, kematian Dia di atas kayu salib. Nah, firman Tuhan katakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya pernah bertemu dengan satu teman, sudah lama bersama dengan kita, tapi akhirnya dia mundur. Dia berkata bahwa saya gak mau ke gereja dulu, karena saya masih berasa
hidup saya penuh dengan dosa. Saya masih banyak melakukan hal-hal yang Tuhan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia cerita kepada temannya, lalu temannya cerita kepada saya, kok dia gak mau ke gereja. Katanya dia gak layak kok. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan datang itu bukan untuk orang yang sehat, tapi dia datang lahir ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa, yaitu Anda dan saya. Bukan berarti ketika kita merasa justru waktu kita merasa paling berdosa, di situ titik kita paling membutuhkan Tuhan. Bukan malah kita menjauh dari Tuhan. Karena kelahirannya dia di atas palungan itu bukan untuk orang-orang yang kekuasaannya besar. Dia lahir untuk semua bangsa. Dia lahir untuk semua kondisi. Jadi makna Natal yang pertama adalah Yesus datang membawa pengampunan bagi Anda dan saya. Yang kedua, di Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau diperhatikan jemaat Tuhan sekalian dengan cermat, ayat di Matius 1:23 ini adalah kutipan dari nubuat Nabi Yesaya. Kita sama-sama buka di Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Latar belakang dari kitab Yesaya 7 ini di mana ada seorang raja bernama Ahaz. Ada situasi di dalam keadaan perang, di mana Yehuda diserang oleh gabungan antara dua negara, Israel dan Aram. Raja Ahaz sedang dalam ketakutan yang besar karena kerajaannya akan dikepung. Dikatakan bahwa rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Adanya keadaan perang di sana yang akan menggulingkan kerajaan dia. Dan karena tidak mampu menghadapi kedua raja tersebut, akhirnya di Yesaya 7:14 firman Tuhan kepada dia, jangan takut, janganlah hatimu menjadi kecut, teguhkanlah hatimu, mintalah pertanda dari Tuhan. Tapi apa yang menjadi reaksi Raja Ahaz? Ketika dia mengalami ketakutan, ketika ada bangsa yang ingin menyerang dia, Tuhan bilang mintalah pertanda daripadaku, jangan takut. Reaksi dari Raja Ahaz adalah apa? Dia menolak. Dia menolak apa yang Tuhan katakan, mintalah pertanda dariku. Raja Ahaz menolak. Banyak kali itu juga bisa diaplikasikan bagi kita. Banyak kali Tuhan mau menolong setiap hidup kita, tapi apa yang terjadi? Kita menolak. Kita merasa bahwa kitalah yang bisa mengurusi setiap permasalahan hidup kita. Sampai akhirnya di ayat 7:13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya suka sekali dengan cerita di mana ketika para gembala yang tadi di padang gurun, di padang rumput.
Ketika malaikat mengatakan jangan takut, enggak sampai di sana. Tidak sampai dikasih tahu jangan takut ya, pergi. Enggak. Tapi ketika berita disampaikan jangan takut, dia kasih kembali penguatan karena apa? Ada kesukaan besar. Ketika dikatakan bahwa jangan takut, karena Tuhan kita menyertai kita. Suatu ketika malam hari, saya selalu bilang ke anak saya yang pertama untuk tolong matiin lampu di depan. Di ruang tamu, tolong matiin. Enggak mau, takut. Jangan takut. Dia selalu bilang, Papa duduk di ranjang, liatin Kesia dari kamar ya. Ya, kamu matiin lampu, saya duduk di situ ya. Saya merasa bahwa ketika saya seorang papa aja bilang jangan takut lalu saya tidur gitu. Jangan takut, udah turun. Kadang-kadang kita merasa, Sia, tolong dong ambil ke bawah timun. Nggak mau apa, takut. Jangan takut, udah ke bawah Gih. Bapak dunia aja nggak begitu. Jadi ketika dia bilang, Pak takut, ya udah Papa temenin di bawah tangga ya, temenin dia. Untuk diambil timun ke bawah. Misalnya Pak, Kesia mau timun, Pak Kesia mau ambil susu, ambil ke bawah sendiri. Tapi takut Pak. Sebagai papa jasmani saya tidak pernah bilang gini, jangan takut, stop sampai sana. Tapi ada sebuah action dari saya untuk apa? Menyertai dia ke bawah. Terlebih Bapa yang di surga. Di mana katakan bahwa jangan takut, ada kesukaan besar. Bahwa dia Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Enggak hanya di sana, bahwa dia Allah juga menyertai setiap hidup Anda dan saya. Meskipun terlihat keadaan yang tidak menentu di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan sekalian bahwa makna damai Natal ini bukan sesuatu yang kita pikir wow apa ya. Tapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya. Enggak hanya di sana. Dia Allah yang menyertai setiap apapun yang kita lakukan. Amsal 3 ayat 5, janganlah kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak kali kita justru melangkah di dalam kehidupan kita. Kita bukan merasa bahwa Immanuel. Tapi kita merasa bahwa dengan gagah, dengan kehebatan, dengan kepintaran kita mau melangkah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Dia tidak mau merasa bahwa minta pertanda dari Tuhan. Aku bisa. Tapi Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu. Sebagai penutup, biarlah Natal yang akan kita rayakan nanti ke depan boleh kita sambut dengan sebuah pesan bahwa Natal ini mengingatkan kita bahwa Dia datang untuk menyelamatkan dosa-dosa setiap kita. Dia Yesus yang berjanji tidak akan meninggalkan kita karena Dia yang selalu menyertai hidup kita. Jadi jemaat Tuhan sekalian, biarlah makna Natal ini boleh kita renungkan di bulan-bulan ini, di mana satu kesukaan besar. Sebuah kesukaan yang tidak bisa tergantikan, bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk semua kita. Ada sebuah kesukaan besar yang terlebih dari meriahnya Natal. Tapi melalui apa? Tuhan datang dan Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kita. Tuhan biarlah di bulan-bulan ini kami boleh mengambil sebuah perenungan bahwa sebenarnya Natal berbicara mengenai
kedatangan-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib untuk setiap kami yang berdosa. Engkau yang rela. Siapakah kami Tuhan yang layak? Dan enggak sampai di sana aja Tuhan, bahwa Engkau juga telah menyertai hidup kami. Ada sebuah kesukaan besar di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kami boleh bertanya kembali di dalam hati kami masing-masing. Masihkah kesukaan besar itu ada di dalam hidup kami? Yaitu kesukaan kami boleh mengingat karya-Mu. Kesukaan di mana kami masih boleh selalu disertai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Hamba selesai berbicara, tapi biarlah pesan firman-Mu ini boleh terus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dalam Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Rudi.